Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erka Lita Ramdhani dari kelas BK 3B dengan NIM C2186201054. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik-teknik keterampilan dasar konseling, yaitu pembahasan yang pertama yaitu invitation skill, yaitu keterampilan untuk mengundang klien dalam konseling. Pada keterampilan invitation skill ini salah satunya ada verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan non-verbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh, kontak mata, diam penuh perhatian, suara, ekspresi wajah dan gestur, jarak, fisik, dan sentuhan. Kemudian paraphrasing skill yaitu keterampilan memparafrase atau mengulang kata yang diucapkan konseling. Kemudian ada dua langkah parafrase ini, yaitu mendengarkan dengan seksama cerita klien dan kemudian memberikan umpan balik kepada klien versi fakta dan pemikiran yang ringkas dan tidak menghakimi. Parafrase adalah versi mini dari cerita klien. Frase kata yang baik membuat cerita klien tetap pada jalurnya dengan hanya menyebutkan aspek-aspek penting, bukan masalah yang mengalihkan klien. Kemudian refleksi to feeling skill yaitu keterampilan merefleksikan perasaan. Refleksi perasaan adalah keterampilan mencerminkan perasaan yang disampaikan kepada klien bahwa konselor mengenali bagaimana klien dipengaruhi oleh masalahnya sendiri. Kemudian fokus refleksi to feeling ini adalah pada emosi, bukan pada konten dan pikiran. Refleksi perasaan serupa dengan parafrase, tetapi tidak sama. Kemiripannya itu terletak pada refleksian informasi yang diberikan oleh konseli kepada konseli sendiri. Tujuannya dari merefleksikan perasaan adalah membuat konseli memahami perasaannya, mendorong konseli agar lebih banyak mengekspresikan perasaannya baik positif maupun negatif. Kemudian refleksi to meaning skill yaitu merefleksikan makna. Ini merupakan keterampilan yang digunakan oleh seseorang konselor untuk mencoba menyatakan kembali dampak pribadi yang signifikan dari peristiwa yang digambarkan oleh konseli. Nah, tujuannya merefleksikan makna ini yaitu untuk memahami respon siswa dan mampu mengungkapkan makna tersurat dan tersirat dari kejadian yang terjadi. Kemudian selanjutnya ada summarizing skill yaitu keterampilan untuk meringkas atau menyimpulkan dari sesi konseling yang sudah didapatkan. Pada bagian ini diawali dengan menyatakan atau menyebutkan terkait perasaan atau emosi konseli ditambah dengan sebuah alasan kenapa konseli merasakan hal tersebut dan diakhiri dengan efek dari konseli itu sendiri. Selanjutnya goal setting merupakan sebuah tujuan yang diharapkan terjadi pada diri pada diri klien. Selanjutnya ada challenging skill atau confrontation skill adalah sebuah keterampilan menantang konseli untuk melihat adanya diskrepansi antara verbal dan juga nonverbal. Kemudian setelah itu penerapan teknik pada konseling 2 sesi ini saya menggunakan teknik SFBT yang terdiri dari beberapa langkah dan juga di akhir sesi ini ada penugasan untuk konseling yang mana itu akan dibahas di sesi selanjutnya. Kemudian ada juga evaluasi. Evaluasi adalah usaha penilaian atau hasil terhadap konseli apakah konseli mengalami sebuah perubahan dari sesi konseling pertama hingga konseling berikutnya, dan juga ada terminasi yang merupakan tahap akhir dalam konseling. Pada tahapan ini konselor mengakhiri sebuah sesi konseling yang sudah dijalani. Begitu, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.